Hasan al-Banna dilahirkan pada tahun 1906 di Al-Mahmudiyah, salah satu desa di wilayah Al-Buhairah, Mesir. Beliau dibesarkan di tengah keluarga orang-orang yang berilmu. Sejak kecil, Hasan al-Banna didik dalam lingkungan rumah tangga yang memiliki perpustakaan yang cukup lengkap. Ayahnya bernama Al-Mukhlis Said Ahmad Abdurrahman al-Banna atau dikenal dengan sebutan Asy-Sya'ati. Hasan al-Banna memulai pendidikannya di Madrasah Al-Rasyad. Setelah menyelesaikan pendidikan tersebut, beliau melanjutkan sekolah di Damanhur dan di Universitas Darul Ulum Kairo pada tahun 1927. Berkat kesungguhannya, Hasan al-Banna berhasil menarik hati masyarakat, menyatukan mereka dalam sebuah perkumpulan dan menghidupkan semangat yang ada dalam dada mereka menegak Islam. Dalam bidang tasawuf, Hasan al-Banna adalah salah seorang pengikut aliran tasawuf Syadzaliyah. Sebagai seorang ilmuwan, Hasan al-Banna banyak mengumpulkan tulisan yang bersumber dari hasil ceramahnya maupun kritik-kritiknya atas pemerintah Mesir. Di antara karya-karyanya adalah sebagai berikut. Pada bulan Zulhijjah 1346 Hijriah yang bertepatan dengan Maret 1928, Hasan al-Banna didatangi oleh beberapa orang yang mengaku tertarik kepada kepribadian dan keuletan dakwahnya. Kehadiran Ikhwanul Muslim tidak terlepas dari kondisi masyarakat Mesir yang kurang peduli terhadap pudarnya nilai-nilai Islam. Selain faktor-faktor tersebut, ada faktor lain yang melatar belakangi berdirinya Ikhwanul Muslimin, yaitu masalah kekacauan sistem dalam pendidikan. Dalam rangka mengadakan pembaharuan, Ikhwanul Muslimin memegang 5 dasar yang kemudian menjadi doktrin pergerakan. Yang pertama, Allah tujuan kami. Yang kedua, Rasulullah tauladan kami. Yang ketiga, Al-Quran undang-undang kami. Yang keempat, jihad adalah perjuangan kami. Yang kelima, syahid di jalan Allah adalah cita luhur kami. Konsep pendidikan Hasan al-Banna diarahkan pada perpecahan permasalahan yang muncul pada pemikiran Hasan al-Banna. Hal ini berkaitan dengan upaya mengintegrasi sistem pendidikan dikotomik di antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Hal ini adalah aspek-aspek pendidikan dalam sistem pendidikan Madrasah Hasan al-Banna. Yang pertama, aspek intelijensi, aspek pendidikan moral, aspek pendidikan jasmani dan rohani, aspek pendidikan jihad, aspek pendidikan politik, aspek pendidikan sosial. Hasan al-Banna menekankan organisasi pada aspek fisik dengan membentuk pramuka atau saudara muslim non-madan. Bagian ini merupakan kelompok anak muda yang didirikan oleh Partai Gol di Mesir Muda. Kegiatan kelompok ini termasuk wisata berkemah dan kegiatan olahraga seperti gulat tinju, bola basket, dan sepak bola. Selain itu, gerakan ini berpartisipasi dalam aparat khusus suatu kegiatan yang membentuk kegiatan disiplin, selalu mencatat semua upaya untuk menghafal Al-Quran dan surah. Juga peranggotanya harus menjalani tes kebugaran untuk mengetahui apakah aturan diikuti atau tidak. Selain itu, penyelenggaraan kursus-kursus di bidang agama, hukum, pertolongan pertama mirip dengan Palang Merah, dan persenjataan. Intinya adalah bahwa gerakan Ikhwanul Muslimin melakukan kegiatan ke arah pembentukan muslim yang fundamental, baik secara fisik maupun mental. Ikhwanul Muslimin juga mendirikan sekolah untuk anak laki-laki, perempuan, dan pekerja, membangun masjid, pabrik bertekstil, membiu untuk membantu orang yang membutuhkan, berbicara di toko-toko,
tempat-tempat umum, pesta, dan menerbitkan surat kabar untuk memerangi pengaruh visioneri. Selain itu, Hasan al-Banna sangat peduli dengan kaum komunikasi publik. Ia tidak hanya mengembangkan bakat besar untuk pidatonya, tetapi juga menunjukkan orang untuk menjadi juru bicara berdasarkan tampilan berbicara di depan umum. Akhirnya, Hasan al-Banna menyelenggarakan khusus tentang berbicara atau pidato di depan umum. Ia mengklaim mempelajari propaganda dari contoh Eropa dan mengembangkan problematika untuk saudara-saudara yang dimulai dari laporan berkala. 10 wasiat Hasan al-Banna. Yang pertama, dalam kondisi bagaimanapun segera dirikanlah sholat ketika mendengar azan. Yang kedua, baca atau dengarkanlah Al-Quran dan ingatlah Allah. Yang ketiga, jangan kau habiskan waktumu pada hal yang tidak berguna. Yang keempat, berusahalah untuk berbicara dengan bahasa Arab secara fasih, sebab ia termasuk doktrin Islam. Yang kelima, jangan banyak berdebat dalam setiap urusan bagaimanapun bentuknya, sebab pamer kepandaian ria itu tidak mendatangkan kebaikan sedikit pun. Yang keenam, jangan banyak tertawa karena hati yang berinteraksi dengan Allah adalah hati yang tenang dan khusyuk. Jangan banyak bergurau, karena umat yang gigih berjuang tidak mengenal selain kesungguhan. Selanjutnya, jangan terlalu mengeraskan suara melebihi yang dibutuhkan oleh pendengar, sebab itu kecerobohan dan menyakiti orang lain. Selanjutnya, jauhkan dari mengunjing atau menjelek-jelekan kelompok atau organisasi. Yang terakhir, kenalkanlah dirimu kepada saudara-saudaramu seiman dan seperjuangan walaupun engkau tidak diminta, sebab azas dakwah kita adalah mahabbah dan saling mengenal. 7 cara Hasan al-Banna mendidik anak-anaknya. Yang pertama, senantiasa makan bersama keluarga. Yang kedua, menasehati anak-anak secara indirect atau tidak langsung. Yang ketiga, membuat catatan terperinci terhadap keadaan setiap anak. Yang keempat, menemani anak-anak ketika bermain. Yang kelima, tidak ada suara keras di dalam rumah. Yang keenam, menyediakan buku-buku dan perpustakaan di rumah. Yang terakhir, mendidik budaya infak sejak kecil lagi. 7 cara Hasan al-Banna